Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Dwi Anggraini, dan rekan saya, Rafidah Alimah dan Sri Lestari Rahayuningsih. Pada bab kewirausahaan, merancang proposal konsep bisnis ini, identitas dari usaha kami adalah nama brand Nyamil Yuk. Kenapa kami memilih brand ini? Karena usaha kami ini bergerak di bidang makanan camilan, sehingga kami ingin membuat nama brand yang menunjukkan identitas usaha kami tersebut. Alamat Bengkulu, nomor telepon 0821 8572 3812. Latar belakang dari usaha kami adalah Nyamil Yuk merupakan suatu usaha yang merintis makanan camilan untuk menemani waktu santai di rumah. Diperkuat dengan keadaan terkini, produk-produk dari Nyamil Yuk sangat relevan karena di masa pandemi, aktivitas sehari-hari dilakukan dari rumah saja, seperti sekolah, kerja, dan lain-lain. Jadi, saat di rumah saja, tidak akan bosan atau suntuk ketika kita ada Nyamil Yuk. Visi dari usaha kami ini adalah menjadi sebuah usaha yang unggul dengan kualitas dan cita rasa yang khas. Kemudian misi yang pertama, menjaga kualitas dan terus berinovasi. Yang kedua, memberikan harga produk yang terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas, mengedepankan proses pengelolaan produksi yang terjamin baik dan sehat. Dan yang keempat adalah dapat membuka cabang di daerah lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sri Lestari Rahayuningsih. Moderator, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mekanisme pembuatan. Nah, yang pertama itu kita siapkan alat dan bahan. Alatnya yang pertama kita siapkan penggorengan, spatula, pengiris. Kemudian bahan yang kita perlukan itu ada makaroni, minyak goreng, dan bumbu halus. Untuk langkah-langkah pembuatan sendiri itu yang pertama, kita goreng makaroni. Yang kedua, untuk mengurangi kadar minyak, kita tiriskan makaroni dengan alat pengiris. Yang ketiga, kita dinginkan makaroni. Yang keempat, taburkan bumbu halus sesuai dengan varian rasa seperti rasa balado, rasa jagung bakar, dan rasa rendang. Kemudian yang terakhir, kita bungkus makaroni, lalu kita tempelkan stiker. Kemudian makaroni siap untuk dipasarkan. Untuk target pemasaran sendiri itu, yang pertama, kalangan anak-anak dan kalangan remaja. Kalangan anak-anak dan remaja ini seperti kalangan anak-anak sekolahan dan anak kuliahan. Karena cemilan ini sangat cocok dikonsumsi saat kita mengerjakan tugas atau saat kita menonton drama Korea. Kemudian, untuk di kalangan orang tua dan orang dewasa itu, cemilan ini juga cocok untuk disantap saat kumpul-kumpul bersama keluarga. Adapun strategi pemasaran, untuk pemesanan Nyamil Yuk bisa dibeli secara online melalui media sosial yang kami miliki untuk teman-teman yang berada di daerah luar Bengkulu, yaitu seperti akun Instagram ataupun akun WhatsApp kami. Kemudian bisa dipesan melalui dari mulut ke mulut atau menghubungi kontak admin yang sudah tertera bagi yang berada di daerah luar Bengkulu. Saja yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rafidah Alimah. Baiklah, selanjutnya saya Rafidah Alimah akan menjelaskan tentang rincian dana dan omset penjualan. Jadi untuk usaha ini kita membutuhkan modal awal yaitu 1 kg makaroni, 16.500, 3 bungkus bumbu tabur 30.000, 1 liter minyak goreng 12.500, 1 bungkus plastik setengah kilogram 5.000, dan lain-lain seperti lilin, korek, selotip, dan label itu kita estimasikan 20.000. Jadi total modal awal kita adalah 84.000. Estimasi produk ini 1 kg makaroni akan menjadi 2 kg makaroni setelah digoreng.
2 kg makaroni ini akan dibagi menjadi 3 varian rasa, yaitu 800 gram rasa balado, 700 gram rasa rendang, dan 500 gram rasa jagung bakar. Kenapa kami membagi dalam angka yang tidak sama? Karena berdasarkan minat rasa yang paling banyak itu adalah rasa balado, diikuti rasa rendang dan jagung bakar. Masing-masing rasa akan dikemas dalam kemasan seberat 100 gram. Jadi akan ada 8 bungkus rasa balado, 7 bungkus rasa rendang, dan 5 bungkus rasa jagung bakar. Lalu masing-masing bungkus ini akan dijual seharga 8.000, sehingga didapatlah omset penjualan yaitu 20 bungkus dikali 8.000 sama dengan 160.000. Jadi untungnya adalah hasil penjualan dikurang modal yaitu 160.000 dikurang 84.000 sama dengan 76.000. Untuk produksi selanjutnya, kita tidak membutuhkan modal sebesar modal awal, dikarenakan ada beberapa bahan yang tidak habis dalam sekali pakai, seperti minyak goreng, bumbu tabur, plastik kemasan, dan selotip. Nah, untuk produksi kedua, kita hanya memerlukan 1 kg makaroni seharga 16.500 dan lain-lain termasuk dengan biaya tak terduga kita estimasikan 10.000 sehingga totalnya adalah 26.500. Sehingga omset penjualan yang dapat adalah 160.000 dan untungnya adalah 143.500. Dan untuk modal produksi ketiga, kita membutuhkan 1 kg makaroni seharga 16.500, 3 bungkus bumbu tabur seharga 30.000 dan minyak 1 liter seharga 12.500 serta biaya lainnya adalah 6.000. Jadi totalnya adalah 65.000. Dan didapat untung pada modal produksi ketiga adalah 95.000. Jadi didapat total untungnya adalah 314.500. Untuk produksi selanjutnya terus berpola seperti pada produksi kedua dan produksi ketiga. Pola ini dapat bertahan kurang lebih sampai sebanyak 30 kali produksi. Setelah itu maka modal akan kembali ke modal awal lagi. Adapun kelebihan dari produk ini adalah nyamilyu lebih sehat dan tahan lama. Selain itu, bumbu-bumbu yang digunakan alami tanpa bahan buatan. Varian rasa yang khas mulai dari rasa Nusantara hingga rasa kekinian. Selain itu, nyamilyu tidak menggunakan bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi sehari-hari. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi proposal dari kami, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha di bidang makanan ringan ini memberikan peluang pasar yang sangat luas. Sekarang, permintaan konsumen akan makanan ringan semakin meningkat. Adapun sasaran utama konsumen usaha ini yaitu mahasiswa dan masyarakat karena harga jual yang ramah di kantong. Untuk keuntungan, usaha ini dapat mengembalikan modal dalam sekali produksi dan keuntungan dapat menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.